Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan membahas materi tentang hakikat kurikulum, khususnya fungsi dan peranan kurikulum di dalam dunia pendidikan. Nah, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Melalui kurikulum, proses pendidikan dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan peserta didik serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi kurikulum serta peranannya secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman dalam memahami materi kurikulum. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Selamat menyimak. Adapun hakikat kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Nah, sedangkan menurut Harsono 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Nah, adapun hakikat kurikulum berdasarkan fungsi kurikulumnya, yaitu yang pertama ada fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan sosial, budaya, maupun perkembangan zaman. Melalui kurikulum, siswa dipersiapkan agar mampu hidup dan beradaptasi di masyarakat. Dan yang kedua ada fungsi perbedaan. Nah, kurikulum memperhatikan perbedaan individu seperti minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum tidak memaksakan satu pola yang sama untuk semua siswa, melainkan memberi ruang keberagaman potensi. Dan yang ketiga ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan berikutnya atau untuk kehidupan di masa depan, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan masyarakat. Yang keempat ada fungsi pemilihan. Melalui kurikulum, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih bidang atau mata pembelajaran tertentu sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang kelima ada fungsi diagnostik. Kurikulum membantu peserta didik mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik. Di sini guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan potensi siswa. Adapun peran kurikulum yang pertama ada peran konservatif. Nah, adapun peran konservatif ini yaitu melestarikan nilai-nilai budaya, norma, dan pengetahuan yang dianggap penting dan relevan untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kedua ada peran kritis dan evaluatif. Nah, kurikulum tidak hanya mewariskan nilai lama, tetapi juga mengajak peserta didik berpikir kritis, menilai dan mengevaluasi pengetahuan serta realitas sosial yang ada. Dan ada poin terakhir yaitu peran kreatif. Nah, kurikulum mendorong lahirnya ide-ide baru, inovasi, dan kreativitas peserta didik agar mampu menghadapi tantangan masa depan dan menciptakan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, jadi secara keseluruhan, kurikulum berfungsi sebagai alat pengarah pendidikan sekaligus berperan menjaga nilai lama, mengkritisi realitas, dan menciptakan pembaruan sesuai perkembangan zaman. Setelah kita memahami bagaimana hakikat kurikulum serta fungsi dan perannya, pada selindia yang berikut ini kita akan membahas ruang lingkup kurikulum yang ada. Menurut Sujana dan Nasution 2005, terdapat 5 komponen utama yang mendasari ruang lingkupnya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua isi dan struktur kurikulum. Dan yang ketiga strategi pembelajaran. Yang keempat media pembelajaran. Dan yang kelima yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Pada komponen yang pertama,
yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sejatinya menjadi titik awal yang menentukan arah seluruh kegiatan. Karena dari tujuan inilah isi materi disusun, strategi dipilih, media ditentukan, dan evaluasi yang dirancang. Tanpa tujuan yang jelas, proses pembelajaran akan kehilangan fokus dan sulit diukur keberhasilannya. Kemudian, komponen yang kedua mengenai isi dan struktur kurikulum, yaitu berfungsi sebagai kerangka substansial yang menjembatani atau menjadi jalan tujuan dengan pengalaman peserta didik. Materi pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai kumpulan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kompetensi, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, penyusunan materi harus mempertimbangkan relevansi, kedalaman materi, serta kepaduannya dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman. Struktur kurikulum yang sistematis akan memudahkan guru dalam mengorganisasi pembelajaran secara berkesinambungan. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi ini meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar menempati posisi yang penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Nana Sujana dan Nasution 2005 menekankan bahwa strategi, metode, dan teknik mengajar harus disesuaikan dengan tujuan, karakteristik materi, serta kondisi peserta didik. Strategi yang tepat akan mendorong keaktifan belajar, interaksi yang bermakna, dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam konteks ini, tenaga pendidik atau guru yang kita kenal tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar mengajar. Berlanjut poin yang keempat, atau komponen yang keempat, yaitu bagaimana media pembelajaran yang digunakan. Nah, media pembelajaran sendiri seyogyanya berfungsi sebagai alat bantu yang memperjelas penyampaian materi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat menumbuhkan minat belajar, mempermudah pemahaman konsep, serta mengurangi verbalisme dalam pembelajaran. Media yang menjadi pembung antara materi yang bersifat abstrak dengan pembelajaran konkret peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bermakna, dan peserta didik pun juga mampu menyerap materi yang disampaikan melalui berbagai media, baik itu medianya dari digital, konvensional, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran, sebagaimana tahap terakhir. Evaluasi atau penilaian merupakan komponen penutup sekaligus pengendali kualitas pembelajaran. Evaluasi tidak semata-mata bertujuan untuk mengetahui hasil pembelajaran peserta didik, tapi juga menilai efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Melalui evaluasi, tenaga pendidik atau guru dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta melakukan perbaikan terhadap strategi, materi, maupun media yang digunakan. Nah, beranjak dari kelima komponen tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran yang dikemukakan oleh Nana Sujana dan Nasution 2005 tetap relevan dan konsisten dalam konteks pembelajaran. Keseluruhan komponen tersebut membentuk satu kesatuan sistem yang saling terkait satu sama lain, di mana keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh keselarasan dan keterpaduan antar komponennya. Demikian uraian materi yang dapat saya sampaikan pada slide berikut ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Elis. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah rencana menyeluruh yang merinci tujuan, materi, pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, serta sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman agar proses belajar bisa berjalan terarah dan sesuai dengan standar lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, kalau kita ibaratkan, kurikulum itu adalah kiblat atau patokan dalam pembelajaran. Tanpa kurikulum, proses belajar bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi, kurikulum bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi sebuah rencana menyeluruh yang mengatur tujuan, materi, metode, evaluasi, sampai sumber daya yang dipakai dalam pendidikan.
Nah, berikut adalah beberapa tujuan dari kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pertama kurikulum pembelajaran adalah membantu dalam menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Tujuan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan sehingga siswa dapat mengembangkannya. Maka dari itu perlu adanya penentuan dalam tujuan pendidikan. Nah, yang kedua ada memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Tujuan kedua kurikulum pembelajaran bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran yang relevan dan penting agar siswa memahami konsep dan informasi yang diajarkan. Maka dari itu, hal ini melibatkan pengaturan rencana pembelajaran, pemilihan sumber daya, dan metode pengajaran yang efektif. Yang ketiga, membangun keterampilan siswa. Tujuan ketiga kurikulum pembelajaran adalah berfokus pada pengembangan keterampilan siswa, baik keterampilan akademik maupun keterampilan hidup. Keterampilan akademik meliputi membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Yang keempat, mengembangkan sikap dan nilai-nilai. Tujuan keempat kurikulum pembelajaran yaitu untuk membentuk sikap positif dan mengembangkan nilai-nilai yang diinginkan dalam siswa, seperti integritas, kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan menghargai keberagaman. Yang kelima, ada memahami kebutuhan dan minat siswa. Tujuan kelima kurikulum pembelajaran yaitu dengan memahami kebutuhan, minat, dan perkembangan individu siswa. Hal ini mencakup pendekatan diferensiasi untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar secara efektif. Dan yang terakhir, yang keenam, menyiapkan siswa untuk kehidupan dan karir. Tujuan keenam kurikulum pembelajaran yaitu dengan memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dan mempersiapkan mereka untuk karir di masa depan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan teknologi, informasi, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.